love. Shalom, pendengar setia renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Kembali bersama dengan saya Pendeta Wanti yang melayani di Jemaat Mantaren 1, Resort GKI Pulang Pisau. Saya mengajak kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yeremia pasal 15 ayat 10 sampai 14 dengan judul Pergumulan Nabi Yeremia. Saudara-saudariku pendengar yang berbahagia, orang menyatakan apa yang benar tapi justru dimusuhi. Sebaliknya, ada orang yang menyebarkan berita tidak benar, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang palsu, tetapi karena berita itu memang serasa merupakan janji yang manis, banyak orang menyukainya, banyak orang menerima. Padahal yang satu sungguh-sungguh benar, yang satu tidak benar. Tetap saja, yang tidak benar, yang palsu itu yang disukai, karena itu menyenangkan telinga dan hati setiap orang. Itulah gambaran yang terjadi pada bangsa Yehuda di zaman Yeremia. Nabi-nabi palsu memberikan kabar baik kepada bangsa Yehuda bahwa tidak akan ada kelaparan, tidak ada perang, tidak ada penyakit sampar. Namun sebaliknya, bangsa Yehuda akan mengalami keadaan yang baik, damai sejahtera, padahal itu hanyalah kata-kata manis belaka yang dibuat-buat oleh nabi-nabi palsu. Namun pada kenyataannya, Nabi Yeremia menyampaikan satu pesan, perintah Tuhan, bahwa bangsa Yehuda sungguh mengalami keadaan yang tidak baik. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami penyakit sampar, peperangan, dan lain sebagainya akibat dosa dan pemberontakan bangsa Yehuda. Tapi itulah manusia suka untuk mendengar kabar atau kata-kata yang manis, yang menyenangkan telinga. Hal-hal yang bersifat mengingat, menegur, menasehati sulit untuk diterima. Itulah yang membuat Nabi Yeremia ia sangat mengeluh dengan keadaan dan posisinya pada saat itu. Nampak terlihat dalam ayat yang ke-10 bagaimana ungkapan perasaan yang terjadi yang sedang digumuli oleh Nabi Yeremia. Ini bukan berarti Yeremia menolak dia dilahirkan dan sebagainya. Tetapi ini menyatakan betapa beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Karena ia taat akan perintah Tuhan, ia menyampaikan pesan Tuhan apa adanya. Pesan Tuhan yang tidak ingin didengar, diterima oleh bangsa Yehuda. Karena ia menyampaikan nubuatan bahwa bangsa Yehuda akan mengalami masa-masa penderitaan akibat dosa pelanggaran mereka. Nabi Yeremia katakan bahwa ia menjadi buah perbantahan. Artinya ia akan diserang, semua orang memusuhinya. Padahal ia sudah mengatakan apa yang benar. Tapi ia tidak diterima, ia tidak disukai, ia dimusuhi, bahkan dikatakan ia dikutuki. Ini merupakan fase yang sangat berat dalam pelayanan Yeremia. Tidak ada bangsa yang mau mendengar dan bertobat. Sebaliknya, mereka malah mengeraskan hati. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, kita bisa bayangkan berkali-kali kita menyampaikan apa yang benar, apa yang baik. Kita menyampaikan firman Tuhan dalam setiap tugas pelayanan kita. Tapi seolah-olah firman itu
jatuh di tanah yang salah, tanah yang gersang, tanah yang keras, dan akhirnya sia-sia. Kita bisa bayangkan kegalauan Yeremia pun, kegalauan kita pada saat ini. Namun hebatnya kita belajar dari Nabi Yeremia. Ia mampu menyelesaikan misi yang ia dapatkan, yang ia terima dari Tuhan. Menjadi nabi yang sejati, bahkan dia menjadi nabi yang didapati tetap setia sampai akhir. Ada kunci keberhasilan, kunci pelayanan dan kekuatan Yeremia. Kita bisa membaca ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Ia menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan, firman Tuhan menjadi kegirangan. Dalam karya dan pelayanan kita di zaman sekarang, di masa-masa sulit yang kita hadapi, mungkin kita tidak ada yang mensupport kita, bahkan banyak orang yang akan memusuhi kita, banyak orang yang tidak mau mendengar dan mengeraskan hati seperti bangsa Yehuda yang dihadapi dan didapati oleh Nabi Yeremia. Ingatlah, Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya akan memampukan kita. Oleh sebab itu jadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan utama kita dalam kita menjalani setiap karya kerja, panggilan, pengutusan dan pelayanan kita. Jika kemarin, hari ini dan yang akan datang, kita sudah dan akan terus melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, belajarlah untuk tetap setia. Tuhan menolong dan pasti akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya itu semua adalah rancangan yang terbaik yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kami. Mampukan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk tetap setia dalam karya, kerja, dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi jemaat yang kami kasihi, yang ada di Epata Jabiren. Engkau memberkati kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GKI Epata Jabiren. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, karya kerja pelayanan dan pergumulan kehidupan mereka senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati penatua diakon, pendeta pikaris yang Tuhan percayakan untuk melayani. Berkati gereja-Mu dan seluruh program-program dan penata layanan yang dikerjakan. Di jemaat Epata Jabiren, Tuhan berkarya di dalamnya, sehingga boleh menjadi berkat, menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.